Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita masih dalam bab ma jaa min at-taghlidh fi man abadallah inda qabri rajulin salih. Bab tentang sikap keras atau sikap tegas Nabi SAW terhadap orang yang menyembah Allah di sisi kuburan orang saleh. Bagaimana lagi kalau fa kaifa idza abadahu, bagaimana lagi jika dia menyembah penghuni kubur tersebut. Kita lanjutkan dalil-dalil yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, di antaranya wali muslimin an Jundub bin Abdullah qala. Al-Imam Muslim meriwayatkan dari dalam sahihnya dari Jundub bin Abdullah, beliau berkata, annahu qala qabla an yamuta bi khamsin, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata 5 hari sebelum beliau meninggal dunia. 5 hari sebelum beliau meninggal dunia. Inni abra'u ila Allah an yakuna li minkum khalil. Aku berlepas diri kepada Allah kalau ada dari kalian menjadi khalilku, menjadi kekasihku. Fa inna Allah Ta'ala qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Karena sungguhnya Allah telah menjadikan aku kekasihnya sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalila. Kalau aku boleh mengambil kekasih dari umatku, la takhadhtu Abu Bakrin khalila. Maka aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajida. Ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kalian dahulu mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Ala fala tattakhidul qubura masajid. Maka janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid. Fa inni anhaakum an dzalik. Sungguhnya aku melarang kalian dari perbuatan ini. Kemudian kata Al-Imam Abdul Wahhab rahimahullahu taala, faqad naha anhu fi akhir hayatihi. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya melarang ya perbuatan ini, yaitu menjadikan kuburan sebagai masjid. Tsumma annahu la'ana man fa'alahu. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang melakukannya, wa huwa fi siyaq, tatkala beliau di nafas-nafas terakhir akan meninggal dunia. Nabi SAW sebagaimana pernah kita jelaskan, dia mengambil kain, dia tutup wajahnya, kemudian dia buka lagi. Tatkala sakaratul maut, beliau masih sempat-sempat mengatakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajina. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Jadi 5 hari sebelum meninggal Rasulullah SAW mengabarkan buruknya perbuatan mereka dan larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Di akhir hayat Nabi tatkala beliau sakaratul maut juga beliau menyampaikan larangan untuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Yang ini menunjukkan perkara yang sangat penting yang sempat-sempat Nabi ingatkan di akhir penghujung hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Muhammad Wahhab rahimahullah berkata, wassalatu indaha min dzalik, dan di antara bentuk menjadikan kuburan sebagai masjid adalah salat di sisi kuburan. Wa illam yubna masjidun, meskipun tidak dibangun masjid di atas kuburan. Wa huwa makna qauliha, dan ini makna perkataan Aisyah, khusya an yuttakhadha masjida. Dikhawatirkan kuburan Nabi dijadikan masjid. Ya, makanya Nabi tidak dikubur di luar di Baqi, tapi dikubur dalam rumahnya. Dikhawatirkan ya kuburannya dijadikan masjid. Fa inna sahabata lam yakunu liyabnu haula qabri masjidan, karena para sahabat tidak mungkin akan bangun kuburan di atas masjid. Tetapi maksudnya tidak dikubur luar, khawatir dijadikan tempat ibadah. Khawatir dijadikan tempat apa? Ibadah. Seandainya Nabi dikubur di luar, tidak mungkin para sahabat bikin apa? Masjid. Dan tidak mungkin ada yang berani bikin masjid karena sudah ada Masjid Nabawi. Tapi yang dikhawatir oleh Nabi, kuburannya jadi tempat apa? Ibadah. Maka jika kuburan sudah menjadi tempat ibadah, tempat sholat, maka otomatis kuburan tersebut dijadikan apa? Masjid. Wa kullu mawdhi'in qusidat sholatu fihi faqad tukhidha masjidan. Setiap tempat yang dimaksudkan untuk sholat di situ, maka telah dijadikan masjid. Bal kullu mawdhi'in yusalla fihi yusamma masjidan. Bahkan setiap tempat yang di situ salat padanya disebut masjid. Kama qala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan dijadikan bagiku bumi itu sebagai masjid dan
bisa mensucikan. Artinya dimanapun Anda berada di atas muka bumi ini, silakan sholat. Bumi boleh jadi tempat sholat. Dan ini diantara kekhususan Nabi SAW, karena Nabi mengatakan, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberi 5 perkara oleh Allah spesial yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Di antaranya wa ju'ilat liyal ardu masjidan tahur wa tahura. Bumi dijadikan atau tanah dijadikan bagiku tempat untuk salat dan sebagai untuk mensucikan. Ya, kalau nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu kalau ingin salat harus di tempat ibadah. Harus di gereja-gereja mereka, harus tempat ibadah mereka, tidak salat di sembarang tempat. Tapi kalau umat Islam dimanapun dia berada, dia boleh apa? Salat. Kecuali di hammam, di toilet dan di kamar mandi atau di kuburan. Taib, hadirin dan hadirat yang hadirat subhanahu wa ta'ala, di sini ya saya ingin jelaskan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, inni abra'u ila Allah an yakuna li minkum khalil fa inna Allah qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Kata Nabi, aku berlepas diri kepada Allah, ada kekasih, ada khalil dari kalian, ada khalil dari kalian untukku, dari kalian bagiku. Aku tidak punya ada khalil dari kalian untukku. Kenapa? Karena Allah telah mengkhususkan aku, Allah menjadikan aku khalil. Sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim khalil. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, وَاتَّخَذَ Ibrahima khalila. Sungguh Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Khalil ini, atau khillah atau khullah, ya, ini adalah cinta yang tertinggi. Ya. Ada namanya mahabbah. Kalau mahabbah, cinta, ini umum. Yang cinta tertinggi namanya apa? Khullah. Cinta tertinggi disebut khullah. Cinta tertinggi. Jadi kalau dalam bahasa Arab disebut karena apa? Takhallala. Karena sudah bercampur benar-benar cinta tersebut merasuk dalam jiwanya, benar-benar masuk dalam relung hatinya yang paling dalam. Itu disebut dengan khullah. Adapun cinta derajat yang dibawa daripada itu. Oleh karenanya tidak benar perkataan sebagian orang yang mengatakan Nabi dari sisi kecintaan lebih tinggi daripada Ibrahim. Kalau Ibrahim adalah khalil, kalau Nabi adalah habibullah. Nabi adalah habibullah. Adapun Ibrahim masih di bawah khalilullah. Sehingga menurut mereka habibullah lebih tinggi daripada apa? Khalilullah. Ini salah. Yang benar, yang paling tertinggi adalah khalilullah. Dan Ibrahim dan Nabi kedudukannya sama dalam hal ini. Karenanya Nabi mengatakan, fa innallaha qad ittakhadhani khalilan, Allah menjadikan aku kekasih yang sangat dalam, kama takhadha Ibrahim khalila, sebagian Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil, ya. Jadi khalil itu derajat cinta yang lebih tertinggi. Oleh karenanya dalam ayat Allah mencintai banyak hambanya, bukan cuma Nabi. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang bertobat, Allah mencintai orang-orang apa? Yang bersuci. Banyak, ya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang berbuat apa? Ihsan. Jadi banyak dalam Al-Quran Allah mencintai hamba. Tapi kalau khalil cuma buat Nabi sama Ibrahim alaihi wassalam. Jadi khalil itu kedudukan tertinggi. Oleh karenanya Nabi tidak boleh punya khalil dari manusia. Karena Nabi sudah diangkat oleh Allah sebagai apa? Khalil. Faham? Jadi Nabi mencapai derajat tertinggi. Kemudian kata Nabi SAW, "Lau kuntu muttakhidan min ummati khalilan, lattakhadhtu Abu Bakrin khalilan." Kalau aku boleh mengangkat khalil dari umatku, maka aku akan jadikan Abu Bakar sebagai khalil, sebagai khalilku. Tapi tidak boleh, Nabi dilarang. Nabi dilarang mengambil khalil karena khalil Nabi adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga sama mencintai banyak orang. Tapi khalil khusus Abu Bakar. Makanya waktu Nabi ditanya oleh Amr bin As radhiyallahu taala anhu, "Man ahabbun nasi ilaik?" Ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai? Nabi disangka ditanya tentang istri-istrinya, maka Nabi mengatakan apa? Aisyah. Baru kemudian ditanya lagi, "Wa minar rijal?" Abu Bakar, ya. Karena cinta umum khalil adalah cinta yang terkhususkan, ya. Jadi kalau kita bilang himpunan besar apa? Mahabbah, cinta. Himpunan kecil apa? Khalil, al-khullah.
himpunan kecil, lebih spesifik lagi daripada apa? Mahabbah. Siapa yang kau cintai dari laki-laki? Abu Bakar. Kemudian siapa? Nabi menyebutkan, mungkin Umar, mungkin Utsman, ya. Rasulullah SAW sebut beberapa orang, ya, Nabi mencintai sahabat-sahabatnya. Nabi mencintai sahabat-sahabatnya. Tetapi untuk Khalil khusus siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Nah, di sini para ikhwan, bantahan kata para ulama dari dua teks ini, bantahan terhadap siapa? Bantahan, ya. Bantahan terhadap dua golongan, yaitu apa? Rafidhah Syiah dan Al-Jahmiyah. Jahmiyah ini penolak sifat, Rafidhah pengkafir Abu Bakar. Coba jelas bantahan terhadap Rafidhah. Rafidhah mengkafirkan Abu Bakar, padahal Abu Bakar sangat dicintai oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah mengatakan, kalau saya boleh menjadikan khalil dari umatku, saya akan jadikan Abu Bakar sebagai apa? Khalil. Tapi tidak boleh. Abu Bakar tetap Nabi cinta, tapi tidak diangkat menjadi apa? Khalil. Ya. Kemudian bantahan terhadap Jahmiyah dari sisi mana? Ada yang tahu? Jahmiyah menolak apa? Sifat. Terus sisi pendalilannya? Penolak sifat saya sudah tulis. Saya ingin sisi pendalilannya. Dari mana antum ambil dari hadis ini bantahan terhadap Jahmiyah? Karena Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai apa? Khalil. Berarti cinta kepada Ibrahim. Bahkan cinta yang tertinggi. Ya, cinta yang tertinggi. Oleh karena kalau kita dapati Ibrahim ini luar biasa diuji. Untuk membuktikan dia Khalil, diuji luar biasa. Ya. Menikah puluhan tahun tidak punya anak. Begitu punya anak suruh buang kemana? Bukan buang, suruh taruh di mana kota? Kota Mekah. Anak yang dia tunggu-tunggu, begitu dia cintai, tunggu-tunggu puluhan tahun, begitu lahir, disuruh bawa kemana? Ke Mekah, ditinggalkan. Nanti anaknya sudah dewasa, disuruh sembelih. Untuk menunjukkan bahwasanya cintanya hanya harus untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, Jahmiyah menolak sifat-sifat Allah, di antaranya kata mereka Allah la yuhib wa la yuhab. Allah itu tidak boleh mencintai dan tidak boleh dicintai. Itu perkataan Jahmiyah. Dan Jaham bin Safwan, Jahmiyah itu adalah nisbah kepada Jaham bin Safwan. Dan Jaham bin Safwan ini gurunya nama Ja'ad bin Dirham. Kemudian Ja'ad bin Dirham ini punya guru lagi, iblis. Ada disebutkan, siapa namanya? Saya akan ukilkan suatu saat, disebutkan oleh salah seorang ulama tentang silsilah salafnya Jaham bin Safwan, ya. Sampai kepada Lubaid bin Al-A'sam, ya. Penyihir yang menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Intinya Ja'ad bin Dirham ini disebutkan dalam riwayat bahwasanya Khalid Al-Qasri, seorang khalifah, suatu hari dia marah sama Ja'ad bin Dirham. Dia tangkap Ja'ad bin Dirham, kemudian waktu hari Idul Adha, dia berkhutbah di atas mimbar. Dia berkata, "Ya ayuhan nas, dhahu dhahayakum, fa inni mudhahin bi Ja'ad bin Dirham." Kalian hendaknya sembelih kambing-kambing dan unta-unta kalian. Adapun aku akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Kenapa? Dia telah mengatakan, ya, lam yukallimillahu Musa taklima wa lam yattakhidillahu Ibrahim khalila. Karena Ja'ad bin Dirham mengatakan Allah tidak pernah berbicara dengan Nabi Musa dan Allah tidak pernah mengangkat Ibrahim sebagai khalil. Maka dibunuh oleh Khalid Al-Qasri. Ja'ad bin Dirham tewas dibunuh di hari Idul Adha karena menolak sifat, dan dihukum oleh Khalid Al-Qasri karena dia menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmunya diwarisi oleh siapa? Jaham bin Safwan, sehingga timbullah firqah namanya firqah Al-Jahmiyah. Meskipun bosnya sudah mati, tapi ilmunya diwarisi oleh seorang, akhirnya ilmu tersebar namanya Jahmiyah. Dua firqah ini, firqah yang disebutkan oleh para ulama merupakan induk dari golongan 72 golongan. Di antaranya mereka sebutkan induk dari 72 golongan itu adalah Jahmiyah, Rafidhah, Khawarij, Mu'tazilah. Ini induk dari seluruh 72 golongan, kembali kepada empat firqah ini. Bahkan sebagian salaf mengatakan Jahmiyah dan Rafidhah keluar dari 72 golongan.
keluar karena mereka bukan muslimin, laisu bi muslimin. Yang disebut oleh Nabi, wasataftariqu hadhil umma ala 73 firqah, akan terpecah umat ini menjadi 73 golongan, maksudnya yang masih muslim, yang terjerumus dalam dosa besar tetapi masih muslim. Adapun Jahmiyah dan Rafidhah sudah keluar dari firqah 73 ya. Tidak termasuk dalam umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama tetap masukkan Jahmiyah dan Rafidhah sebagai induk dari 73 golongan. Jahmiyah terpecah lagi, Rafidhah terpecah lagi, Khawarij terpecah lagi, Mu'tazilah terpecah lagi, akhirnya menjadi 73 golongan sebagaimana ijtihad sebagian ulama ya. Baik. Jadi hadis ini bantahan terhadap apa? Jahmiyah. Bantahan juga terhadap Rafidhah yang mengkafirkan Abu Bakar. Padahal Abu Bakar sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau boleh dijadikan khalil, Nabi akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Namun tidak boleh. Maka cuma Abu Bakar dijadikan orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam hadis tadi, man ahabbun nasi ilaik, siapa orang paling kau cintai? Kata Nabi Aisyah, minar rijal, laki-laki abuha, bapaknya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ya. Nah, Abu Bakar ini dia memiliki hal-hal yang istimewa ya. Tatkala Nabi mengatakan orang yang paling aku cintai 5 hari sebelum dia meninggal adalah Abu Bakar, ini isyarat bahwasanya Abu Bakar adalah orang yang berhak untuk menggantikan dia. Kan dia adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan Abu Bakar yang pertama apa? Paling dicintai oleh siapa? Dicintai oleh Nabi. Kemudian satu-satunya orang yang jadi imam di Masjid Nabawi padahal Nabi masih hidup. Artinya Nabi yang nyuruh dia untuk jadi imam. Waktu Nabi sakit, Nabi sholat berjamaah. Namun sudah hari-hari terakhir Nabi tidak mampu lagi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan as-sallan nas, waktu Nabi sholat Isya. Nabi tidak kuat. Kemudian Nabi mengatakan as-sallan nas, wahai Aisyah, istri-istrinya ditanya, apakah orang sudah sholat? Kata mereka, belum. La hum yantadhirunak. Mereka nunggu engkau wahai Rasulullah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ambilkan aku air. Rasulullah SAW mandi. Kemudian mau semangat sholat Isya, pingsan lagi. Kemudian pingsan, Rasulullah SAW sadar, tanya lagi, orang sudah sholat belum? Belum. Kata Nabi, ambilkan air. Nabi mandi lagi. Mau berangkat sholat, pingsan lagi. Waktu dia sadar, orang sudah sholat belum? Belum, mereka nunggu engkau. Nabi bilang ambilkan air. Nabi mandi lagi. Mau berangkat sholat lagi, pingsan lagi. Waktu Nabi sadar lagi, orang sudah sholat. Kata mereka, belum. Orang-orang sedang menantimu wahai Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk sholat. Biar dia jadi imam. Aisyah berkata, ya Rasulullah, Abu Bakar itu kalau sholat suka nangis ya Rasulullah. Nanti muskilah kalau nangis suaranya enggak kedengaran ya. Suruh Umar yang jadi apa? Imam. Suruh orang lain jadi imam. Akhirnya orang datang kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, engkau disuruh jadi imam. Kata Abu Bakar, wahai Umar, kau yang jadi imam. Umar mengatakan, enggak, kau yang jadi imam. Jadi Rasulullah menyuruh Abu Bakar menjadi siapa? Jadi imam. Sampai satu hari Abu Bakar sholat, para sahabat jadi makmum. Abu Bakar jadi imam. Kemudian Rasulullah SAW datang. Rasulullah SAW datang, kemudian Abu Bakar memundur, Rasulullah SAW melarang. Maka akhirnya Rasulullah SAW sholat di sebelah kiri Abu Bakar. Rasulullah mengimami Abu Bakar mengimami para sahabat. Kejadian satu sholat, kalau enggak salah sholat zuhur ya, Nabi jadi mengimami Abu Bakar mengimami apa? Para sahabat. Dan Abu Bakar tetap posisinya di depan. Kemudian Abu Bakar adalah satu-satunya sahabat yang menemani Nabi di mana? Di Gua Thawr. Tatkala hijrah, ya. Yang Allah sebutkan, "Thaniyatnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibi la tahzan innallaha ma'ana." Tatkala yang kedua berkata kepada sahabatnya, "Jangan kau sedih, sungguhnya Allah bersama kita." Yaitu Nabi berkata kepada Abu Bakar. Ya. Kemudian tatkala hijrah. Kemudian Abu Bakar satu-satunya yang menemani Nabi di Arish untuk berdoa tatkala perang Badar. Jadi waktu Nabi SAW perang Badar, semua sahabat perang, Nabi tidak perang, Nabi nanti belakangan. Nabi dibangunkan Arish semacam kemah kecil-kecilan untuk memantau, yang diajak oleh Nabi Abu Bakar. Kemudian Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma anjis wa'dak, ya Allah kabulkanlah janjimu. Yang nemani Nabi berdoa cuma siapa? Abu Bakar. Dan ini keistimewaan Abu Bakar. Nabi manggil Abu Bakar untuk ikut berdoa kepada siapa?
Allah. Nabi tidak pilih sembarang orang. Yang dipanggil oleh Nabi Abu Bakar. Sahabat lainnya enggak ada, semuanya perang. Yang nemani Nabi cuma siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian ya, Abu Bakar adalah orang yang paling berjasa dalam membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallam, "Ma nafa'ani malun qat ma nafa'ani malu Abi Bakrin." Tidak bermanfaat harta kepadaku seperti manfaat harta Abu Bakar kepadaku. Kenapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu benar-benar mengeluarkan hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia dikeluarkan di awal-awal dakwah tatkala tidak semua orang menyumbang. Makanya dia berkata, tidak ada harta bermanfaat kepadaku seperti manfaat harta Abu Bakar kepadaku. Waktu mendengar hadis ini Abu Bakar menangis. Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, ma ana wa mali illa lak." Tidaklah jiwaku dan hartaku kecuali untuk engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya waktu Nabi menyuruh untuk bersedekah dalam hadis bagaimana Umar semangat untuk bersedekah, kata dia, ya, saat ini aku akan mengalahkan Abu Bakar. Aku punya harta banyak untuk aku sedekahkan. Ya, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedekah. Fawafaqani malan dzalika malan indi. Nabi menyuruh kami bersedekah, kebetulan saya punya uang. Maka dia berkata, kalau saya bisa mengalahkan Abu Bakar dalam beramal soleh, hari ini saatnya saya kalahkan Abu Bakar. Maka dia pun mendatangkan setengah hartanya untuk disumbangkan kepada Nabi. Sudah merasa banyak, ternyata Abu Bakar menyumbangkan seluruh apa? Hartanya. Kalah lagi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Siapa yang bisa menyumbangkan seluruh apa? Hartanya. Sedikit saja orang terkadang menyesal. Saya pernah ngisi pengajian, terus ada yang tanya, "Ustaz, saya kemarin nyumbang sekian, Ustaz. Terus sekarang saya menyesal, Ustaz." Boleh nggak diambil lagi? Jadi ini hadis ya menjelaskan tentang bantahan terhadap Jahmiyah dan bantahan terhadap Rafidhah yang mengkafirkan Abu Bakar, sementara Abu Bakar adalah orang istimewa di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis juga menjelaskan bahwasanya larangan Nabi untuk menjadikan kuburan sebagai masjid, larangan yang benar-benar Nabi tekankan sampai 5 hari sebelum meninggal. Nabi ucapkan, tatkala mau meninggal Nabi juga ucapkan hal tersebut. Hadis berikutnya, wali Ahmada bisanadin jayyidin an Ibni Mas'udin marfu'an. Dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid dari Ibnu Mas'ud marfu'an, itu dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Inna min syirarin nasi man tudrikuhumus sa'a wa hum ahya." Di antara manusia terburuk adalah manusia-manusia yang mendapati hari kiamat sementara mereka masih hidup. Walladzina yattakhidunal qubura masajida, dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Jadi Nabi sebutkan 2 model orang-orang yang buruk di sisi Allah. Terburuk yang pertama, hari kiamat tegak mereka masih hidup, karena tidaklah hari kiamat tegak kecuali kepada orang-orang yang paling rusak. Ini model orang rusak yang pertama. Orang rusak yang kedua, orang-orang yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai apa? Atau walladzina yattakhidul qubura masajid, yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Ini bukan main-main ini ya. Dilaknat, divonis orang paling buruk ya. Mengerikan. Ini menunjukkan sikap keras Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid. Kenapa Nabi begitu benci terhadap orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid? Karena menjadikan kuburan sebagai masjid sarana untuk beribadah kepada para penghuni kuburan, ya, sarana menuju pada kesyirikan. Saya akan bacakan perkataan para ulama tentang hal ini, ya, dari ulama Syafi'iyah. Kenapa tidak boleh membangun kuburan tinggi? Kenapa tidak boleh membangun kuburan masjid di atas kuburan, ya? Di antaranya berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kata Imam Syafi'i, "Wa akrahu an yubna 'alal qabri masjidun." Aku benci, akrah di sini makruh tapi sebenarnya maknanya haram ya. Akrah. Imam Syafi'i orang dahulu kalau mengatakan akrahu bisa jadi haram, bisa jadi apa? Makruh. Cuma terkadang haram mereka tidak mengatakan haram karena apa namanya? Mereka berhati-hati ya. Sehingga mereka terkadang menggunakan kalimat akrahu tapi terkadang maknanya haram. Dan ini juga datang dari Imam Ahmad yang mengatakan akrahu, saya benci. Ternyata dalam sebagian riwayat saya benci kesyirikan, saya benci ini. Berarti benci tersebut maknanya apa? Haram.
Tapi di sini kata Imam Syafi'i, akrahu an yubna 'alal qabri masjid. Kemudian kata beliau, wa au yusalla alaihi, aku benci dibangun di atas kuburan masjid. Ya. Atau salat di atasnya. Ya. Au yusalla ilaihi, atau salat ke arah masjid. Salat di atasnya dibenci, salat ke arah masjid juga dibenci. Namun kata beliau, wa in shalla ilaihi ajza'ahu. Tapi kalau ada seorang salat ke arah masjid tetap sah. Cuma tidak boleh. Waqad asaa, dan dia telah berbuat kesalahan dengan salat ke arah masjid. Akhbarana Malikun, Imam Malik telah menyampaikan kepada kami, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, qatalallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajida. Sungguhnya Allah memerangi orang Yahudi Nasrani, mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Maka Imam Syafi'i berkata, wa akrahu hadza lis-sunnah wal athar. Aku benci hal ini, kuburan dijadikan masjid, karena berdasarkan dalil-dalil dan athar-athar dari para sahabat. Wa annahu kuriha wallahu ta'ala a'lam an yu'adzama ahadun minal muslimin, yakni yuttakhadhu qabruhu masjidan. Dan dibenci hal ini, ya, wallahu ta'ala a'lam, yaitu seorang dari kaum muslimin jangan diagungkan, yaitu kuburannya dijadikan masjid, karena itu akan mengantarkan kepada pengagungan terhadap apa, penghuni kubur. Walam tu'man fi dzalikal fitnah, dan ini tidak kita rasa aman dari fitnah yang akan timbul. Wadhalal, dan akan timbul kesesatan. Alaman ya'ti ba'du, atas orang yang datang setelahnya. Perhatikan Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, ya, jilid 1 halaman 317. Dia menjelaskan bahwasanya illah, larangan kenapa dibenci kuburan dijadikan masjid, karena dikhawatirkan terjadi pengagungan terhadap apa? Penghuni kubur. Sehingga tidak aman, akan timbul fitnah dan kesesatan setelah itu bagi orang-orang yang datang setelah orang ini dikubur. Ini perkataan siapa? Al-Imam Syafi'i. Baik, saya nukilkan perkataan Imam Nawawi. Imam Nawawi rahimahullahu taala, abad ke-6 kalau tidak salah, atau abad ke-7. Beliau berkata, ya, dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, ini kitab yang agung di sisi para ulama Syafi'iyah. Agung dari sisi mana? Yang nulis Imam Nawawi. Imam Nawawi ini disebut adalah muhaqqiqul madhab. Ya, dia pentahqiq madhab, karena ulama madhab itu berselisih. Madhab Syafi'i itu sebelumnya banyak pendapat. Pendapat ini, qaul ashab, wajhun, banyak pendapat-pendapat dalam, jadi ada khilaf dalam madhab. Ada khilaf besar, ada 4 madhab, madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hambali, madhab Hanafi. Dalam madhab-madhab itu sendiri ada khilaf, paham? Madhab Syafi'i masalah ini ada 3 pendapat. Madhab Hambali dalam masalah ini 2 pendapat. Dalam madhab sendiri itu ada khilaf-khilaf tersendiri. Datang Imam Nawawi, disebut dengan muhaqqiqul madhab, dia meneliti mana sebenarnya pendapat yang mu'tamad di madhab Syafi'i. Misalnya dalam masalah ini ada 3 pendapat. Kata Imam Nawawi, ini yang benar di dalam madhab Syafi'i yang menjadi patokan. Makanya dia disebut dengan muhaqqiqul madhab, yaitu peneliti, pentahqiq madhab, untuk mengetahui mana sih pendapat yang mu'tamad jika terjadi khilaf dalam madhab Syafi'i. Ya. Dan 2 orang yang menjadi patokan adalah Nawawi dan Rafi'i. Kalau Nawawi dan Rafi'i berselisih, maka Nawawi yang jadi patokan. Ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Taib. Jadi penukilan dari Imam Nawawi ini sangat penting, karena dia yang menentukan mana pendapat yang jadi patokan dalam mazhab apa? Syafi'i. Faham? Faham atau tidak? Saya bacakan. Qala Nawawi. Imam Nawawi berkata dalam kitabnya Al-Majmu', wattafaqat nususus Syafi'i wal ashabi ala karahati bina'i masjidin alal qabri. Dan sungguhnya telah sepakat pernyataan Imam Syafi'i dan pernyataan para ulama Syafi'iyah. Imam Syafi'i sudah kita baca dalam kitab apa? Al-Um. Dan juga telah sepakat pernyataan para ulama Syafi'iyah ala karahati bina'i masjid alal qabri. Atas karohanya, dibencinya dibangun masjid di atas kuburan. Sawa'un kanal mayyitu masyhuran bis shalah au ghairihi. Sama saja apakah mayatnya itu terkenal soleh atau tidak soleh. Li umumil ahadits, karena keumuman hadis-hadis yang melarang. Qala Syafi'i wal ashab. Sungguhnya Syafi'i dan para ulama Syafi'iyah berkata, wa tukrahu sholatu ilal kuburi. Sungguhnya dibenci salat ke arah kuburan. Sawa'un kanal mayyitu shalihan au ghairahu. Apakah mayat kuburan di kuburan tersebut orang soleh atau tidak soleh? Qala al-Hafiz Abu Musa, qala al-Imam Abu Hasan Az-Za'farani, Abu Hasan Az-Za'farani berkata rahimahullah, wala yusalli ila qabrin wala indahu tabarrukan bihi wa i'dhaman lahu lil ahadits. Tidak boleh seorang salat di kuburan
atau di sisi kuburan dalam rangka mencari keberkahan atau dalam rangka mengagungkan penghuni kubur tersebut karena hadis-hadis melarang. Paham? Ini jelas. Imam Nawawi menjelaskan tidak boleh mengagungkan kuburan, tidak boleh bangun masjid di atas kuburan, tidak boleh salat di kuburan dalam rangka mencari keberkahan atau mengagungkan kuburan. Taib. Ini Imam Nawawi. Nah, ada namanya ulama setelahnya namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Yang orang-orang kalau sudah masalah fikih Syafi'i mereka kembali kepada Ibnu Hajar Al-Haytami. Dia muhakkik mazhab setelah Imam Nawawi. Dia punya buku judulnya Az-Zawajir an Iktirafil Kabair. Peringatan terhadap dosa-dosa besar. Dan dia sebutkan banyak dosa-dosa besar. Di antaranya beliau berkata, Al-kabiratu tsalitsatu wa tis'un hatta tsamina wa tis'un. Dosa besar ke-93 sampai dosa besar ke-98. Dia nomor di dosa besar pertama, dosa besar kedua. Tatkala dia menyebutkan dosa besar ke-93, dia katakan ittikhadul quburi masajida, menjadikan kuburan-kuburan sebagai apa? Masjid. Ini dosa besar. Bagaimana tidak besar? Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak dosa besar sementara dia mengatakan ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah orang-orang terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa besar. Kemudian beliau sebutkan banyak dalil tentang larangan solat ke arah masjid, solat ke atas masjid, menjadikan kuburan di atas masjid, membangun kuburan. Dalil sangat banyak beliau sebutkan. Setelah itu beliau berkata, setelah menemukan dalil-dalil kata beliau, wattikhadzul qabri masjidan ma'nahu as-salatu alaihi au ilaihi. Menjadikan kuburan sebagai masjid, maksudnya apa? Bukan berarti harus bangun masjid. Ingat, ini ulama Syafi'i yang mengatakan. Menjadikan kuburan sebagai masjid maknanya adalah solat di atas masjid atau solat ke arah apa? Masjid. Kemudian beliau berkata, innama yuttajahu hadzal akhdhu. Kemudian beliau berkata, wa min thamma qala ashabuna, dari sini berkatalah para ulama Syafi'iyah, tahrumus salatu ila kuburil anbiya'i wal awliya'i tabarrukan wa idhaman. Haram salat di kuburan para nabi dan kuburan para wali dalam rangka mencari keberkahan, dalam rangka mengagungkan mereka. Dilarang. Hukumnya haram. Kemudian kata beliau, wa kaunu hadzal fi'li kabiratan zahirun minal ahadits al-madhkurah. Dan ini perbuatan ini merupakan dosa besar sangat nampak dalam hadis-hadis yang telah disebutkan. Lima alimta, sebagaimana engkau telah mengetahuinya. Wa ka'annahu qasa ala dzalika kull ta'dhimin lil qabr ka iqadis suruji alaihi ta'dhiman lahu tabarrukan bihi wa tawafu bihi. Ya, seakan-akan hal ini dikiaskan terhadap pengagungan terhadap kuburan dengan berbagai macam bentuknya seperti menyalakan api atau menyalakan lampu di kuburan sebagai bentuk pengagungan atau mencari keberkahan atau tawaf di kuburan, ini semua dilarang. Ini semua dosa besar. Kemudian kata beliau, siyama wa qad sarraha fil hadits al-madhkur anifan bila'ni man ittakhadha 'alal qabri surujan. Terlebih lagi dalam hadis telah jelas laknat terhadap orang yang menjadikan di atas kuburan adalah lampu-lampu. Fayuhmalu qawlu ashabina bi karahati dzalik ala ma idza lam yaqsid bihi ta'dhiman wa tabarrukan bidzil qabr. Maka dikatakan, dibawakan perkataan para ulama Syafi'iyah dengan karaha, ya, hanya makruh itu kalau salat di situ dalam rangka untuk tidak mencari keberkahan, dalam rangka bukan untuk mengagungkan penghuni kubur. Artinya apa? Tapi kalau ternyata salat di situ niatnya untuk mencari keberkahan atau untuk mengagungkan, maka haram. Di sini Ibnu Hajar Al-Haytami dia membedakan. Karena dalam lafal-lafal kita sebutkan Imam Syafi'i, Nawawi, akrahu, tukrahu, yukrahu, karoha, dibenci, maka dia bawakan. Yang dimaksud dibenci kalau seorang sholat di kuburan tanpa mengagungkan apa? Penghuni kubur. Seorang sholat di kuburan tanpa mencari berkah dari penghuni kubur. Tapi kalau dia ke situ ternyata sholat untuk mencari keberkahan, maka hukumnya apa? Haram. Paham? Hukumnya haram, bahkan dosa besar. Kemudian beliau berkata, "Na'am, qala ba'dul Hanabilah." Dia menukil perkataan ulama Hanabilah. Benar, telah berkata sebagian ulama Hanabilah,
Qasdur rajuli sholata indal qabri mutabarrikan biha ainul muhadati lillahi wa rasulih. Seorang yang salat di sisi kuburan dalam rangka mencari keberkahan dari kuburan, ini benar-benar bentuk penentangan terhadap Allah dan Rasulnya. Wa ibda'u dinin lam ya'dzan bihillahu linnahyi anha. Dan inilah bid'ah dalam agama yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ijma'an, dan ijma' ulama melarang hal tersebut. Fa inna a'dhamal muharramat wa asbabis syirk as-salatu indaha. Karena di antara perkara yang paling haram dan merupakan perkara yang paling besar sebab terjadinya kesyirikan adalah salat di sisi kuburan, wattikhadhuha masajida, dan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, wa bina'u 'alaiha, dan membangun di atas kuburan. Kemudian dia berkata, wa tajibul mubadaratu lihadmiha. Kalau ada bikin kubah-kubah di atas kuburan-kuburan, maka wajib untuk dihancurkan. Wa hadmil kibab allati 'alal kubur. Kalau ada masjid-masjid di atas kuburan, wajib dihancurkan. Wa hadmil kibab allati 'alal kubur. Ada kubah-kubah dibangun di atas kuburan, harus dihancurkan. Idh hiya adarru min masjidid dirar. Karena ini lebih parah daripada masjid dirar. Li'annaha usisat ala ma'siyati Rasulillah. Karena ini dibangun, masjid-masjid tersebut dibangun, kubah-kubah tersebut dibangun di atas maksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi telah melarang hal tersebut. Wa amara bihatmil kuburil musyrifah, dan Nabi telah memerintahkan untuk meratakan kuburan yang tinggi. Jadi saya sudah nukilkan perkataan apa? Ulama Syafi'iyah, ya, dari Imam Syafi'i, kemudian Imam Nawawi, kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami, yang intinya bahwasanya tidak boleh salat di kuburan. Apalagi mencari apa? Keberkahan. Apalagi dalam rangka mengagungkan penghuni kubur. Datang syaitan menghiasi seorang, kamu semakin mencari berkah, kamu semakin mengagungkan penghuni kubur, maka kamu semakin dekat dengan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka semakin dekat, semakin ke kuburan. Padahal itu perkara yang sangat dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dosa besar, kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala. Baik, di sini perhatikan. Kita disebutkan illah atau sebab dilarangnya salat di kuburan. Apa ilahnya apa? Pengagungan terhadap apa? Pengagungan terhadap penghuni kubur. Yang ini merupakan apa? Wasilah untuk apa? Wasilah kesyirikan. Taib. Sebagian ulama Syafi'iyah, sebagian ulama ada pendapat lain. Ini pendapat yang benar. Ada pendapat lain, larangan tersebut kata mereka adalah karena najis, bukan karena wasilah kesyirikan. Namun ini pendapat tidak benar. Namun ini pendapat yang keliru. Dari sisi berikut. Pertama, benar ya bahwa sebagian ulama menyatakan demikian. Tapi membatasi sebab larangan hanya karena ini, hanya karena najis, maka ini salah, keliru. Benar, ada sebagian ulama yang menyebutkan larangan kita tidak boleh sholat di kuburan, ada ilah sebab-sebabnya, di antaranya ini. Namun di antaranya juga sarana untuk apa? Kesyirikan. Membatasi hanya ini salah. Membatasi hanya ini adalah kesalahan. Yang kedua, ya, kita tahu mayat muslim meskipun sudah meninggal tidak najis. Kata Nabi SAW, innal mu'min la yanjus. Bahwasanya mayat seorang muslim tidak apa? Tidak najis. Makanya setelah meninggal kita cuci, setelah cuci orang masih boleh menciumnya. Tidak mungkin boleh cium najis ya. Kalau najis tidak boleh kita pegang. Tapi yang mereka bilang najis itu maksudnya apa? Mayat kalau sudah dikubur akan keluar nanah. Mayat kalau sudah dikubur keluar apa? Nanah dan darah. Dan itu najis. Jawabannya ya, larangan Nabi ada dua. Padahal jawaban larangan Nabi ada dua. Larangan sholat di atas kuburan dan larangan sholat apa? Ke arah apa? Kuburan. Kalau kita bilang larangan tersebut karena najis, tentunya yang mungkin terkena yang ini. Tatkala seorang sholat di atas kuburan, mungkin dia ternajisi karena di atas kuburan. Tapi kalau jauh nggak akan ternajisi, jauh dari kuburan. Paham? Maka kalau kita bilang ilahnya karena najis, tentunya yang kena itu kalau sholat di atas kuburan. Adapun kalau ke arah kuburan, dia jauh dari kuburan. Tetap dilarang, berarti ilahnya bukan karena najis, paham? Ilahnya bukan najis. Yang kedua, bagaimana najis? Tidak najis. Emang nanah tersebut naik ke atas sampai kena pasir?
Paham? Pertanyaan, apakah nanah tersebut naik sampai ke atas? Jawabannya tidak. Secara kenyataan juga tidak ada nanah kemudian naik sampai ke mana? Ke atas. Jadi ilahnya itu bukan karena masalah najis. Lagi pula yang ketiga, jasad Nabi, para Nabi tidak ada najisnya, tidak ada nanahnya. Kenapa? Para jasad Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada bicara najis. Padahal larangan Nabi adalah sholat di atas kuburan apa? Para Nabi. Nabi melarang jangan di antara dilaknat orang-orang Yahudi karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai apa? Masjid. Dan itu bukan karena najis. Pasti bukan karena najis. Karena kuburan Nabi tidak ada najisnya. Karena jasad Nabi terjaga. Oleh karenanya ilahnya bukan karena najis. Ini pendapat yang keliru. Benar kalau kita bilang ada pendapat lain, iya. Tapi kita bilang pendapat ini salah. Yang benar dilarang karena ini masalah apa? Wasilah kepada apa? Kesyirikan. Seandainya kalau karena najis, ya, maka tidak sampai Nabi melaknat dan dikatakan makhluk terburuk. Tidak sampai begitu. Ya. Kenapa Nabi melaknat atau Allah melaknat sampai dikatakan makhluk terburuk? Karena ini sarana mengantarkan kepada apa? Kesyirikan. Adapun seorang hanya terkena najis, ngapain dilaknat-laknat? Ya, ngapain kemudian apa? Dikatakan manusia terburuk.